Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Kalau hukum memelihara hewan untuk atraksi atau keuntungan pribadi kayak di kebun binatang, Sama dengan kaidah selama ini, nunggu larangan. Apakah ada larangan yang terlanggar dalam atraksi itu? Misalnya harus dengan cara menyiksa binatang itu, harus dengan cara bahwa binatang itu harus disiksa, dibakar, tentu haram. Tapi ketika dilatihnya itu dengan cara-cara yang halal, ya, kita nggak tahu gimana caranya. Karena seluruh hewan, seluruh tumbuhan, seluruh apa yang ada di muka bumi Allah ciptakan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk manusia. Maka boleh kita nikmati, boleh kita nikmati dagingnya, nikmati keindahannya, suara, semuanya boleh. Yang tidak boleh kalau ada larangan. Ya, selagi tidak ada larangan, ya boleh. Berapa banyak daging yang di zaman Nabi nggak ada, tapi hari ini kita berani makan. Kenapa? Ya nggak ada larangan. Ya. Berapa banyak makanan yang di zaman Nabi tidak ada, adanya hari ini kita berani makan karena nggak ada larangan. Jika dalam atraksi sirkus dan seterusnya kok tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah halal. Kalau perempuan masih dinafkahi oleh suami, tapi karena suami keras kepala dan selalu menyalahkan istri jika marah, padahal akhlak baik, penampilan agamis, istrinya merasa marah lalu mendoakan buruk, apakah boleh? Mungkin bodoh ya, bodoh. Seorang istri mendoakan buruk suaminya, lalu suaminya stroke. Nah, yang rugi siapa? Ini masih suami istri ya kan? Kecuali sudah bukan suami istri lagi, ya, suaminya mendolimi dia, ya boleh. Secara kaidah umum, orang yang didolimi boleh mendoakan buruk orang yang mendolimi, walaupun yang menzalimi ini mantan suaminya. Tapi kalau masih suami istri, ya rugi sendiri. Ya, biar bangkrut saja, jatuh miskin suamiku, ya Allah, ya bodoh. Ya, jadi punya suami miskin, ya bodoh. Saya kira ini harus diganti doanya. Ya, berikan hidayah, sadarkan suamiku ya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, karena tentu istri akan bahagia ketika suaminya berharta, suaminya baik dan seterusnya. Bolehkah mengajak anak kecil yang belum bisa tenang untuk sholat berjamaah di masjid? Jangan ya, jangan ya. Dalil bahwa Rasulullah sedang sujud, kemudian Hasan atau Husain menaiki punggung beliau, ini tidak ada riwayat bahwa itu diajak oleh beliau. Tentu ketika Hasan atau Husain naik ke punggung beliau saat beliau sujud, ya jelas belum nawar kan? Belum sempurna akalnya.
Ya bisa saja beliau sedang salat sunat, atau memang Hasan Husain karena memang dekat masjid lalu datang ke masjid. Ya, tidak diriwayatkan bahwa Nabi menuntun Hasan Husain dibawa ke tempat salat lalu disuruh nungguin di samping Nabi yang jadi imam, sebagaimana beberapa imam suka seperti itu ya, ngajak anaknya gitu. Saya kira yang tidak pas, tidak pantas ya. Di samping Nabi juga ada larangan khusus ya, untuk menjauhkan masjid dari anak-anak, dari orang gila gitu. Ya secara mudah sajalah. Tentu para jamaah tidak ingin ketika sholat ada anak-anak berlarian ke sana kemari, berisik dan seterusnya. Ya, mudah ini. Nah, kecuali anak kita ini dia walaupun mungkin baru kelas 1, kelas 2 atau mungkin TK bisa saja, tapi dia ikut sholat dari awal sampai akhir, kan ada mungkin. Silahkan. Tapi ketika tidak bisa diam, yang jangankan TK, jangankan kelas 1, taruhlah kelas 6 atau sudah SMP, tapi memang agak kurang ya, nggak mau diem, sana kemari, ya jangan. Jadi lihat-lihat anaknya. Wallahu. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.